Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tio Agustiawan dengan NIM 244138. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran digital untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah profesi keguruan. Saya memilih aplikasi Zoom karena aplikasi ini mudah digunakan dan memiliki berbagai fitur yang dapat membantu proses belajar mengajar secara online. Dengan Zoom, guru dapat menjelaskan berkomunikasi dengan siswa, membagikan layar, dan melakukan pembelajaran secara langsung walaupun berada di tempat yang berbeda. Materi yang saya sampaikan pada demonstrasi ini adalah pengenalan hardware komputer. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa menu dan fitur yang ada pada aplikasi Zoom ini. Di sini ada beberapa fitur yang ada di aplikasi Zoom, yaitu di sini ada menu rumah. Menu ini merupakan halaman utama Zoom. Dari sini kita bisa mengakses berbagai fitur yang ada di aplikasi Zoom. Dan di sini juga ada menu rapat. Menu ini digunakan untuk membuat meeting baru atau bergabung ke meeting yang sudah ada. Fitur ini sering digunakan saat proses pembelajaran online. Di sini juga terdapat ada fitur atau menu rekaman. Menu ini digunakan untuk melihat hasil rekaman meeting yang pernah dilakukan. Di sini juga ada menu ringkasan. Menu ini menampilkan ringkasan hasil meeting sebagai memudahkan kita melihat kembali pembahasan yang sudah dilakukan. Berikutnya ada menu hub. Menu ini digunakan untuk mengelola aktivitas dan informasi yang berkaitan dengan meeting. Di sini juga selanjutnya ada menu papan tulis. Fitur ini digunakan seperti papan tulis di kelas. Guru bisa menulis atau menggambar untuk menjelaskan materi kepada siswa. Baik, itu tadi beberapa menu utama yang ada di Zoom. Selanjutnya saya akan masuk ke menu rapat untuk mulai meeting dan menunjukkan bagaimana Zoom digunakan saat proses pembelajaran. Baik, sekarang meeting sudah saya buat. Di dalam meeting ini terdapat beberapa fitur yang dapat membantu guru selama proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang sering digunakan. Di sini ada menu bunyikan video peserta, obrolan, reads, membagikan, dan install dan lainnya. Fitur pertama adalah bisukan atau mute, digunakan untuk mematikan mikrofon agar suara dari peserta tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Jika ingin berbicara kembali, mikrofon dapat diaktifkan. Selanjutnya ada fitur video. Fitur ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera selama meeting berlangsung. Berikutnya adalah fitur peserta. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar peserta yang mengikuti meeting sehingga guru dapat mengetahui siapa saja yang hadir. Sini selanjutnya ada menu obrolan chat. Fitur ini digunakan sebagai media komunikasi antara guru dan siswa, misalnya untuk bertanya, menjawab, atau mengirim pesan selama pembelajaran. Sini ada menu reads. Fitur ini digunakan untuk memberikan respon seperti jempol atau tepuk tangan tanpa harus mengganggu jalannya pembelajaran. Di sini juga ada menu membagikan atau share screen. Fitur ini digunakan untuk membagikan tampilan layar kepada seluruh peserta meeting. Pada demonstrasi ini saya akan menggunakan fitur ini untuk menampilkan PowerPoint sebagai media saya pembelajaran. Berikutnya terdapat hostol. Fitur ini digunakan oleh host atau guru untuk mengatur jalannya meeting seperti mengelola peserta dan pengaturan lainnya. Di sini ada menu lainnya. Selanjutnya terdapat menu lainnya. Menu ini berisi beberapa fitur tambahan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan selama meeting berlangsung.
Dan sini juga ada menu akhiri. Fitur ini digunakan untuk mengakhiri meeting setelah proses pembelajaran selesai. Baik, itulah beberapa menu utama yang terdapat pada aplikasi Zoom. Selanjutnya saya akan membuat sebuah meeting untuk memperlihatkan fitur-fitur yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya saya akan memulai simulasi pembelajaran dengan materi pengenalan hardware komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pengenalan hardware. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian hardware, mengetahui jenis-jenis hardware, memahami fungsi hardware, serta menyebutkan contoh-contoh hardware. Apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke materi berikutnya. Pengertian hardware. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian hardware? Pengertian hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Contohnya seperti keyboard, mouse, monitor, dan CPU. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis hardware. Yang pertama itu input device, keyboard, mouse, processing device, CPU atau prosesor, output device, monitor, printer, speaker. Yang terakhir stroke device, SSD dan flash disk. Sampai di sini apakah sudah dipahami apa yang dimaksud dengan hardware? Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Hardware dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah keyboard. Contoh-contoh hardware seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan speaker. Keyboard memasukkan data, mouse menggerakkan kursor, monitor menampilkan hasil, printer mencetak dokumen, speaker menghasilkan suara. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Fungsi hardware. Hardware memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menerima data, memproses data, menampilkan hasil, menyimpan data. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menggunakan fitur chat atau raise hand yang ada di Zoom. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke evaluasi. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, sekarang kita masuk ke sesi evaluasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hardware? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 contoh hardware. Pertanyaan ketiga, apa fungsi keyboard? Pertanyaan keempat, sebutkan 4 jenis hardware. Baik, jawaban kalian sudah benar. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu kesimpulan. Hardware merupakan bagian penting dari komputer. Hardware bekerja sama dengan software. Zoom membantu guru menyampaikan materi secara efektif melalui fitur share screen, chat, dan meeting. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.